Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi kita di pagi hari ini, kita akan bersekutu bersama-sama. Sebelum kita memulai aktivitas kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya undang Bapak Ibu semuanya datang ke hadirat Tuhan, sejenak bersyukur atas penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita angkat pujian dari pulau dan benua. NYT nomor 71, 171. Laskar Tuhan yang perkasa. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia, semua diterimanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita menjalani hari-hari kita, yang menegur, menguatkan, dan memberi arahan untuk kita bertindak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum itu kita angkat pujian dari NYTB nomor 98, Percaya dan Taat.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, dan kami tidak izinkan kuasa jahat mengganggu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-40. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ke-40. Kita tidak akan membacakan semuanya, saya tidak mengajak kita semua membaca bersamaan. Saya hanya mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakan terlebih dahulu judulnya. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Saksi-Saksi Iman. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai yang ke-3. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara lengkap Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, kita akan melihat bahwa keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini berbicara tentang iman. Tidak hanya berbicara tentang iman, tapi juga contoh-contoh iman. Iman dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Teks Ibrani 11, bila kita simak, isinya mengingatkan kembali setiap orang percaya supaya hidup berfokus kepada Tuhan. Supaya mengalami hidup yang kuat dalam Kristus, dengan iman dalam Kristus Yesus. Saat itu, jemaat yang percaya kepada Tuhan sedang mengalami kesulitan yang begitu berat. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami pelecehan di penjara, harta benda mereka dijarah, tetapi mereka juga di satu sisi harus tetap merawat saudara-saudara mereka yang sedang teraniaya. Dan pada saat itu mereka cenderung membuat gereja rumah. Mereka mulai menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang beriman. Karena persekutuan-persekutuan itu mengancam keberadaan mereka. Dan kecenderungan jemaat pada waktu itu mengarah ke meninggalkan Tuhan, murtad. Dan kalau bicara tentang lokasi atau tempat di mana mereka pada saat itu, kalau dari tulisan-tulisan yang ada, mereka berada di Roma. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dalam Yesus artinya iman seseorang yang sangat menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh orang beriman, yaitu sifat mengasihi dan disertai ketaatan yang mutlak kepada perintah Allah. Kita akan melihat bagaimana yang dikatakan iman itu. Beriman itu bagaimana? Jangan-jangan setelah kita melihat keseluruhan dari tokoh-tokoh iman ini, kehidupan rohani kita ternyata tidak memenuhi syarat beriman. Kita akan lihat tokoh iman yang pertama, yaitu Habel, Ibrani 11 ayat ke-4. Prinsip iman yang muncul dalam kehidupan Habel adalah prinsip iman yang memberikan terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua tahu Habel memberikan yang terbaik, dan persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Iman bisa dilihat dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tokoh iman kedua
Henok, Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Henok adalah pribadi yang hidupnya sangat mengandalkan Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Henok mengikut Tuhan sekitar 300 tahun. Umurnya 635 tahun. Prinsip yang bisa diambil dari tokoh iman Henok yaitu iman untuk hidup bergaul karib dengan Allah. Bukan waktu yang sebentar dia mengikut Tuhan. Tentu banyak suka dan duka. Dan kita sama-sama tahu Tuhan menghargai iman Henok dan Henok diangkat. Dia tidak mati seperti manusia yang pada umumnya, tapi dia diangkat ke surga. Tidak ada ditemukan jenazahnya atau tulang belulangnya. Tokoh iman ketiga, Nuh, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Nuh sebagai tokoh dalam perjanjian lama yang memiliki kualitas iman di atas rata-rata. Kita sama-sama tahu Nuh hanya seorang diri saja ya. Nuh dan keluarganya saja yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan memilih Nuh dan keluarga untuk diselamatkan. Tidak hanya di situ saja, Nuh disuruh membuat bahtera, ya, disuruh buat bahtera di atas gunung. Dari imannya Nuh ini kita belajar bahwa Nuh taat akan perintah Tuhan di tengah kemustahilan. Dia diolok-olokkan tapi dia tetap membangun bahtera itu. Iman terlihat dari ketaatan mengikut perintah Tuhan di tengah kemustahilan. Tokoh iman yang keempat Abraham, Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, 17 sampai yang ke-19. Ada dua hal yang terlihat dalam kisah Abraham Ibrani 11, yaitu yang pertama ketika Abraham disuruh berangkat dari negerinya ke negeri yang tidak jelas di mana. Kemudian yang kedua ketika ia harus mempersembahkan anaknya Ishak yang dia sudah tunggu cukup lama, bukan 1 tahun atau 2 tahun, tapi 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan minta Ishak dipersembahkan dan Abraham memberikannya. Apa yang bisa kita lihat dari seorang Abraham? Ketaatan akan perintah Tuhan tanpa kompromi dan berdebat dengan Tuhan. Ya saja dia tanpa dia diskusi dulu sama Tuhan. Meskipun mustahil, namun Abraham tetap mempercayai apa yang diperintahkan Tuhan itu sebagai satu kebenaran. Tokoh iman kelima yaitu Sarah, Ibrani 11 ayat 11 sampai ke-16. Prinsip yang terkandung dalam iman Sarah adalah kepercayaan penuh Sarah akan janji Tuhan bahwa baginya akan lahir anak perjanjian. Itu yang kita bisa lihat, Sarah adalah istri Abraham. Ia setia akan janji Tuhan. Memang ada jatuh bangun, tapi Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman. Ya. Tokoh iman yang ke-6, Ishak, Ibrani 11 ayat yang ke-20. Prinsip yang dapat kita lihat dari iman Yakub yaitu kekuatan sebuah doa yang serius bagi anaknya dengan sebuah kekuatan sanggup melihat ke depan dan semuanya menjadi kenyataan. Iman terlihat dari bagaimana hidup berdoanya seseorang. Tokoh iman ke-7 yaitu Yakub, Ibrani 11 ayat 21. Prinsip dari iman Yakub adalah kemampuan yang turun dari ayahnya yaitu Ishak untuk memiliki kekuatan dalam mendoakan anak-anaknya dengan sebuah ucapan iman terhadap seluruh masa depan anak-anaknya. Dia bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya. Sekali lagi, iman terlihat dari kehidupan berdoa seseorang. Tokoh iman yang ke-8 yaitu Yusuf. Prinsip yang diambil dari iman Yusuf adalah mampu melihat jauh ke depan kehidupan Israel, meskipun secara mata jasmani rasanya tidak mungkin. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana cerita Yusuf. Yusuf bisa menolong
Mesir melewati masa kelaparan. Ya. Hal yang sepertinya tidak mungkin seorang manusia biasa melihat apa yang terjadi di depan. Tapi itu terjadi kepada Yusuf. Ya. Dan Yusuf juga dalam kehidupan rohaninya dia juga sangat kental dengan apa yang menjadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat di kayu salib. Ya. Walaupun dia sudah dikhianati atau dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Bukan hal yang mudah. Iman yang terlihat dari Yusuf atau prinsip iman yang terlihat dari Yusuf, ia melihat jauh ke depan dan ia mengampuni. Tokoh iman ke-9, Musa, Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Prinsip iman Musa yang bisa dijadikan teladan adalah kesungguhan Musa percaya akan kuasa Tuhan yang menyertainya dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kepemimpinannya. Bukan hal yang mudah Musa menerima tugas dari Tuhan. Dia mempunyai keterbatasan. Dia tidak pandai bicara. Tapi Musa menerima itu dan akhirnya Musa berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun jatuh bangun, dia tetap mencari Tuhan. Ketika dia jatuh, dia mencari Tuhan. Dan itu dianggap, imannya dianggap suatu kebenaran. Tokoh iman ke-10 yaitu Yosua. Ibrani 11 ayat 30. Prinsip dari iman Yosua adalah dengan mengelilingi Yeriko selama 7 hari dan akhirnya tembok tersebut roboh. Sesuatu yang tidak mungkin, tembok yang tebal dapat dirobohkan hanya dengan nyanyi-nyanyian saja selama 7 hari. Yosua berhasil membawa bangsa Israel memasuki dan menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kepercayaan akan Tuhan, akan janji Tuhan, membuahkan sesuatu yang lebih dari apa yang dipikirkan. Tokoh iman ke-11 Rahab. Rahab ini bukan orang Israel, tetapi dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh pengintai pada waktu itu. Akhirnya Tuhan menganggap itu sebagai satu kebenaran dan dia diselamatkan. Tokoh iman ke-12 yaitu Gideon. Ibrani 11 ayat 32. Prinsip dari iman Gideon adalah percaya Tuhan pasti menolong meskipun jumlah sedikit. Walaupun anggotanya atau pasukannya berjumlah tidak banyak, tapi Gideon percaya bahwa dengan yang sedikit saja Tuhan juga bisa memenangkan peperangan mereka pada waktu itu. Tokoh iman ke-13 Barak. Prinsip iman Barak yaitu Barak percaya penuh akan pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan atas perang melawan Sisera dan tentara Kanaan. Itu bisa dilihat di Ibrani 11 ayat 32. Kemudian tokoh iman yang ke-14 Simson. Itu juga bisa dilihat di Ibrani 11 ayat yang ke-32. Iman yang patut dipelajari adalah sebuah kekuatan percaya kuasa Tuhan pasti dinyatakan ketika ada pertobatan. Samson atau Simpson, ya, Simpson dalam perjalanan imannya dia mengalami jatuh bangun dan jatuh yang begitu parah, ya. Secara manusia mungkin rasanya tidak mungkin Tuhan mengampuni, tetapi pada saat-saat terakhir hidupnya dia bertobat dan Tuhan memberikan apa yang dia minta pada waktu itu. Kekuatan percaya kuasa Tuhan, ya. Iman bisa dilihat dari seseorang itu ketika ia kuat percaya akan kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Tokoh iman ke-15 Yefta. Ibrani 11 ayat 32. Konsep yang bisa kita ambil dari iman Yefta adalah kemampuan untuk melawan Amon dan kesanggupannya dalam melaksanakan nazar. Janjinya kepada Tuhan dia tepati.
Tokoh iman ke-16 yaitu Daud, Ibrani 11 ayat 32. Konsep yang bisa diambil adalah iman untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Allah dalam kondisi apapun. Jatuh bangun iman Daud, tetap dia mencari Tuhan. Dia tidak pernah lepas dari Tuhan, dan sampai dia menulis kitab Mazmur itu semua adalah nyanyian Daud pada Tuhan, puji-pujian Tuhan, puji-pujian Daud kepada Tuhan. Tokoh iman yang ke-17 yaitu Samuel. Samuel dalam Ibrani 11 ayat 32. Prinsip yang kuat dalam iman Samuel adalah melihat kebangkitan bangsa Israel di tengah segala tantangan, penyembahan berhala dan perubahan setia Israel kepada Tuhan. Namun Samuel melihat Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Ya, Samuel lah yang mengurapi Raja Daud. Samuel juga yang mengurapi Raja Saul. Dia melihat Israel yang pada waktu itu seperti tidak mungkin, tapi dia tetap taat saja kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai bangsa Israel. Tokoh iman yang ke-18 yaitu Daniel, Ibrani 11 ayat 33. Daniel sebagai tokoh yang memiliki dasar iman yang kuat kepada Tuhan, prinsip yang dapat diambil dari iman Daniel adalah keseriusannya dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, meskipun menghadapi banyak tantangan, dan berhasil tampil sebagai pemenang. Dia terlihat lebih pintar dari semua orang pintar yang ada pada waktu itu. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ke-18 tokoh iman yang kita lihat dalam Ibrani 11 ini, kita boleh belajar bahwa beriman itu yang pertama, hidup berpusat kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah Henokh yang hidupnya mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan berpusat kepada Allah. Mungkin dikecewakan dan menghadapi pergumulan, tetapi pribadi yang beriman selalu fokus kepada Tuhan dengan tujuan supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hasilnya pasti setiap orang percaya akan mengalami kuasa Tuhan. Beriman itu yang pertama, hidup berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, beriman itu hidup bertekun dalam penderitaan. Ketekunan adalah buah dari kekuatan iman untuk percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Meskipun kadang mustahil ada jalan. Ya, secara manusia mungkin jalan satu-satunya bunuh diri. Ya. Tetapi dalam Tuhan selalu ada jalan. Ya. Beriman itu hidup bertekun dalam penderitaan. Tetap bertekun walaupun menderita. Yang ketiga, hidup beriman itu hidup dalam kekudusan Tuhan. Kekudusan menjadi kunci membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin tokoh-tokoh iman itu mengalami kuasa Tuhan jika mereka tidak menjaga kekudusan hidup. Tuhan akan berbalik. Tuhan tidak akan menolong. Sejarah membuktikan Tuhan meninggalkan ketika Israel tidak menjaga kekudusan hidupnya. Beriman itu hidup dalam kekudusan Tuhan. Kemudian yang keempat, beriman itu hidup penuh pengampunan meski mengalami kekecewaan. Seperti Yesus di atas kayu salib berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika itu Tuhan Yesus membiarkan saja, ya, seolah-olah membiarkan saja semua tentara-tentara itu menyiksa, memukul, ya, meludahi, ya. Dan secara manusia tidak mungkin, ya, dia tetap mengasihi orang-orang itu. Tapi jika di atas kayu salib dia mengatakan itu, ya, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan akan membawa sebuah kemenangan. Iman inilah yang menjadi sentral kehidupan orang percaya supaya hidupnya dimerdekakan.
Pengampunan tidak akan membuat harga diri menjadi rendah. Justru pengampunan akan membuat kualitas rohani makin mulia di hadapan Tuhan. Beriman, hidup penuh pengampunan meski mengalami kekecewaan. Itu yang saya sampaikan tadi, terlihat dalam tokoh iman kita yaitu Yusuf. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Beriman yang kelima, itu hidup percaya kepada janji Tuhan. Seperti Abraham, Sarah, mereka percaya akan janji Tuhan. Orang percaya hendaknya memiliki kualitas iman seperti yang Yesus mau, yaitu kualitas iman yang percaya janji Allah akan terjadi dalam hidupnya. Meskipun mungkin saat ini menghadapi masa-masa sulit, penuh pergumulan hidup dan menghadapi tantangan. Namun Tuhan pasti akan memberikan kemenangan yang sejati dan menerima janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Penulis memaparkan kualitas hidup tokoh-tokoh iman untuk menjadi teladan dan prinsip penting bagi semua orang percaya. Ada 18 tokoh yang disebut dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ke 40. Semuanya itu bisa menjadi teladan hidup atau saksi iman yang berhasil mengalami kemenangan. Kekuatan iman yang selalu bergantung kepada Tuhan inilah yang mengakibatkan mereka dicantumkan dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Itu sebabnya sebagai orang percaya kepada Yesus, Tuhan mau setiap orang percaya juga mengalami kemenangan dalam hidupnya. Baik dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan. Dengan hidup selalu berpusat kepada Tuhan, hidup bertekun dalam penderitaan, hidup menjaga kekudusan, hidup penuh pengampunan meskipun dikecewakan, dan hidup percaya penuh kepada janji Allah, Tuhan Yesus pasti memberikan kemampuan dengan sempurna bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya akan mengalami kuasa Tuhan bila melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan bagi kami sampai hari ini. Tidak mudah kami mengikut Engkau Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, bergantung sepenuhnya dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, hidup berkemenangan dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh iman yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk belajar dari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama-sama mengingatkan kita untuk terus beriman kepada Tuhan, dan iman yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita nyata melalui setiap buah-buah kehidupan yang kita berikan, melalui setiap perbuatan, tingkah laku, dan siap apapun yang kita kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan bukti-bukti iman yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kita. Sampai jumpa di episode bekal berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.